Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Ini eh, saya akan menjelaskan atau mensosialisasikan tentang pelaksanaan tugas akhir mahasiswa Prodi D3 Administrasi Bisnis ya. Di pelaksanaan tugas akhir, sidang tugas akhir itu akan dilaksanakan atau akan dimulai insya Allah pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2023 ya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama itu, nah, ketentuan akademik ya. Jadi dalam ketentuan akademik ini, tugas akhir itu merupakan sebuah mata kuliah ya, sebuah mata kuliah dengan SKS-nya itu sebesar 6 SKS. Jadi tugas akhir itu adalah merupakan mata. Kemudian tugas akhir itu merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Persyaratan sidang tugas akhir yang pertama adalah mahasiswa yang sudah duduk di semester 6, kemudian sudah menyelesaikan laporan magang, PKL ya, laporan magang atau praktik kerja lapangan, yang dibuktikan dengan persetujuan dosen pembimbing PKL, pembimbing magang, ya, dan pembimbing perusahaan. Kita rubah jadi magang ya, sudah berubah ya, magang. Kemudian mahasiswa sudah selesai melaksanakan bimbingan kepada dosen pembimbing yang dibuktikan dengan persetujuan dosen pembimbing. Laporan magang. Pembimbing magang. Pendaftaran sidang tugas akhir. Pendaftaran sidang tugas akhir dilakukan kepada admin prodi AB, ya, admin prodi AB dengan menunjukkan bukti persetujuan laporan magang. Dengan menunjukkan persetujuan laporan magang. Dan persetujuan selesai melaksanakan bimbingan dari dosen pembimbing. Ini syaratnya ya. Jadi menunjukkan bukti persetujuan laporan magang dan persetujuan melaksanakan bimbingan dari dosen pembimbing. Kemudian admin prodi mengumumkan nama-nama mahasiswa yang telah disetujui untuk maju ke sidang tugas akhir 1 hari sebelum pelaksanaan sidang tugas akhir atau H-1 ke WA grup dosen dan juga WA grup mahasiswa ya. WA grup dosen dan WA grup mahasiswa. Prodi mengumumkan nama-nama mahasiswa yang telah disetujui untuk maju ke sidang tugas akhir 1 hari sebelum pelaksanaan H-1. Ini pendaftaran. Kemudian setelah mendaftar ke admin dan disetujui, mahasiswa memperbanyak naskah tugas akhir yang telah disetujui pembimbing sebanyak 5 eksemplar dan ditandatangani oleh pembimbing, koordinator program studi, serta ketua jurusan dan distempel jurusan. Ya. Kemudian mahasiswa menyerahkan naskah tugas akhir yang telah ditandatangani dan stempel Kajur dan KPS kepada yang pertama dosen penguji 1, kemudian dosen penguji 2, pembimbing, dan moderator paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan sidang tugas akhir atau H-1.
Kemudian mahasiswa diwajibkan membuat WA group dengan nama sidang tugas akhir yang beranggotakan dosen pembimbing, moderator, dosen penguji satu, dan dosen penguji dua paling lambat H-1. Jadi setelah memperbanyak, tadi mendaftar, memperbanyak, kemudian menyerahkan kepada dosen penguji satu, dosen penguji dua, pembimbing, dan moderator. Setelah itu membuat grup WA grup sidang tugas akhir dengan tujuan untuk komunikasi, tujuan untuk komunikasi pada para dosen. Kemudian mempersiapkan dokumen. Mahasiswa mengisi form tugas sidang tugas akhir berupa titik dua. Yang pertama berita acara pelaksanaan sidang tugas akhir. Kemudian form revisi. Nanti form ini diminta ke admin ya. Minta ke admin. Ada namanya form revisi. Kemudian form nilai pembimbing. Jadi ini sudah dilengkapi H-1. Baru form nilai penguji. Form nilai penguji. Dan penguji 2. Semua harus diisi lengkap dan mengirimkannya melalui WA Group. Ya, kirimkan juga melalui WA Group ya. Supaya dosen-dosen pengujinya dan dosen pembimbing mengetahui ya, siapkan dokumen. Setelah itu mengirimkan undangan. Mahasiswa wajib mengirimkan undangan. Wajib ya. Mengirimkan undangan untuk pelaksanaan sidang tugas akhir kepada dosen pembimbing, moderator, dosen penguji satu, penguji dua melalui WA Group paling lambat 1 hari sebelum. Wajib mengirimkan undangan ini langsung ya, bukan WA Group. Maaf. Langsung ya. Mengirimkan undangan langsung. Secara langsung. Jadi harus ketemu sama dosennya ya. Paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan sidang, yaitu H-1. Kirimkan undangan. Kemudian pelaksanaan sidang tugas akhir. Pelaksanaan sidang tugas akhir dilakukan secara luring. Apabila di antara dosen pembimbing maupun dosen penguji ada yang menderita sakit, maka dosen yang bersangkutan boleh melaksanakan secara daring. Kemudian mahasiswa wajib menyediakan konsumsi yang layak kepada ketua sidang dan anggota sidang yang akan dikoordinir oleh HMPS. Jadi akan dikoordinir oleh HMPS. Ya. Untuk masalah konsumsi ini nanti akan kita bahas lagi ya. Kita buat lagi rapatnya dengan HMPS ya. Jadi HMPS yang akan mengurus konsumsi mahasiswa, sehingga mahasiswa nggak usah repot lagi. Mahasiswa hanya tinggal menyelesaikan administrasinya saja ya. Oke. Jadi mahasiswa nggak repot lagi. Beli nasi, beli kue ya, akan dibantu oleh adik-adik dari HMPS. Kemudian keterlambatan. Apabila mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji wajib mentaati jadwal sidang yang telah diumumkan tepat waktu atau on time. Apabila dosen penguji terlambat lebih dari 15 menit, tentu akan segera digantikan oleh dosen lain yang ditunjuk, ya, yang ditunjuk oleh prodi, ya, yang ditunjuk oleh prodi atau KPS. Dosen penguji yang terlambat lebih dari 15 menit akan diganti oleh dosen lain yang ditunjuk oleh prodi. Pakaian dalam pelaksanaan sidang tugas akhir, mahasiswa berpakaian kemeja putih, celana, rok bagi wanita.
Kemeja putih, celana berwarna hitam, ya. Celana berwarna hitam. Rok juga berwarna hitam. Celana atau rok berwarna hitam, ya. Dan memakai dasi bagi pria dan scrub bagi wanita. Nah, ini pakaian sama pelaksanaan sidang tugas akhir. Kemeja putih, celana rok warna hitam, dan memakai dasi scrub. Mahasiswa menjalani proses pelaksanaan sidang tugas akhir dan menerima saran-saran perbaikan dari tim dosen penguji. Setelah selesai sidang, mahasiswa melanjutkan bimbingan untuk perbaikan atau revisi. Revisi tugas akhir dengan dosen pembimbing. Setelah perbaikan atau revisi tugas akhir mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan dosen penguji, maka mahasiswa sudah bisa menjilid dan mengumpulkannya ke prodi untuk ditandatangani. Demikianlah eh, sosialisasi pelaksanaan tugas akhir mahasiswa D3 prodi AB untuk tahun ajaran 2022-2023. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di WA Group. Semoga sosialisasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua.